Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya, ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita berjumpa lagi di dalam ibadah GBI Point Square minggu ini. Tidak lupa kami terus mengingatkan kepada kita semua untuk tetap melakukan protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ibadah kita minggu ini akan dilayani oleh hambanya Brodio Pradipta. Kami mengucapkan terima kasih bagi kesetiaan Bapak Ibu yang sudah tergabung di dalam KUL. Dan bagi yang belum, kami terus mengajak dengan bergabung di salah satu KUL yang sudah tersedia. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, kami memberikan 2 pilihan. Bisa dengan scan kode QRIS atau transfer ke salah satu nomor rekening yang ada di bawah ini. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu jam 7 sampai jam 8. Kami mengajak untuk setiap kita dapat bergabung melalui aplikasi Zoom. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, saya ajak untuk setiap kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Kalau kami masih sama-sama boleh beribadah Tuhan, kami percaya Tuhan, dimanapun kami beribadah ya Bapa, kami yakin Tuhan ada hadirat-Mu Tuhan yang menaungi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kiranya pujian penyembahan kami Tuhan boleh berkenan bagi nama-Mu ya Bapa. Tuhan, juga kami tidak lupa berdoa Tuhan untuk gembala-gembala kami Tuhan, baik gembala sidang beserta wakilnya Tuhan, dan gembala rayon kami Tuhan juga dengan wakilnya Bapak, sampai gembala cabang kami GBI Point Square Bapak Pendeta Suwardi Tuhan dengan wakilnya ya Bapak Noya. Kami percaya Tuhan mereka adalah gembala-gembala yang Kau urapi Tuhan. Biar urapan yang mereka terima juga boleh Tuhan kami boleh dapatkan ya Bapak. Berkati Tuhan akan gembala-gembala kami beserta keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kami rindu pemulihan boleh terjadi bagi negeri kami ya Bapak. Kami percaya Tuhan ada rencana-Mu, ada rancangan-Mu bahkan Tuhan yang indah bagi negeri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang siap untuk memuji menyembah-Mu ya Bapa di dalam ibadah online. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5.
Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita perkatakan visi rayon 1H. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia, dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh.
Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Baik saudara yang mengikuti live streaming ini, kita mau lambaikan tangan kita. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Mari kita mau memuji Dia. Amin. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai bagi kemuliaan namanya. Sama-sama katakan, dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan. Yang telah membuktikan aku ada di dalammu. Katakan kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Sama-sama katakan, kau ada mendampingi setiap langkahku. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Kekuatan dengan rohmu, janjimu yang telah melukiskan ku punya rancangan yang indah. Katakan kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Katakan kau beri cita selamanya. Bersama-sama kita nyatakan, amin. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Sebab Dia telah memberikan kasih-Nya kepada kita yang begitu besar, saudara. Mari kita mau siap memuji Dia lebih lagi. Haleluya.
Mari kita menari untuk Tuhan. Haleluya. Para pa 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 pa. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku. Katakan sama-sama. Amin. Mari kita menaikkan syukur kita. Amin. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Biar musik memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Dan takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, menari, menari, memuliakan. Katakan dibebaskan, dibangkitkan. Amin. Katakan takkan berhenti, henti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan. Amin. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untuk hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita membawa yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin, Yesus. Seluruh isi hati kami Kau tahu, Tuhan. Tak ada yang tersembunyi, Bapa, bagi kemuliaan nama-Mu. Kau mau selidiki hati kami, Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, apakah kami sudah benar-benar mengasihi Engkau? Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Katakan lebih dari kata, lebih dari kata. Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Katakan Kau setia, setia memulihkanku. Oh, haleluya, kami memuji Engkau Yesus.
di dalam-Mu. Kau setia. Yes, Jesus. Hidupku memuliakan nama-Mu, kekuatanku menaungi hidup. Katakan kau setia, kau setia sampai akhir hidupku. Kau Tuhan, kau Tuhan menolongi hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam. Kau setia, memulihkan hidupku. Kami memuliakan Tuhan, menaungi hidup. Katakan kau setia, sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Katakan sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Amin Yesus. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Dan dengan segenap hati katakan hanya Kau Tuhan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku
bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Thank you Jesus. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. GBI Rayon 1H dimanapun saudara berada, kita kembali bisa beribadah online bersama. Mari Bapak Ibu sebelum masuk dalam firman, saya ajak kita semua berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami beribadah pada hari ini. Terima kasih buat kebaikan dan penyertaan Tuhan. Sebelum kami memasuki firman, kami datang ke hadirat Tuhan, meminta hikmat daripada Tuhan, tuntunan daripada Roh Kudus, pengurapan-Mu untuk hamba-Mu dan untuk kami semua yang mendengar. Agar ketika kami membuka firman, Roh Kudus berbicara. Dan hati kami terbuka untuk firman rema yang Tuhan siapkan bagi kami hari ini. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk ibadah, internet, signal berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. GBI Rayon 1H yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara dari Lukas pasal ke-14 ayat 1 sampai yang ke-14 dengan judul kerendahan hati. Bapak Ibu, kita akan melihat ayat per ayat daripada Lukas pasal ke-14 karena begitu banyak kebenaran yang Tuhan singkapkan di pasal yang ini. Kita akan melihat bahwa prinsip kerajaan Tuhan itu berbeda dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh dunia ini. Kalau saudara menyadari, seringkali Yesus mengajarkan hal-hal yang bertolak belakang dengan apa yang dunia ajarkan. Mungkin kita mendengar, ya kan, kalau musuh harus kita benci, ya kan, teman kita kasihi. Tetapi Yesus berkata, kasihilah musuhmu, ya kan, doakanlah musuhmu, saudara. Mungkin kita berkata, saya harus betul-betul memegang hidup saya erat-erat, karena ini hidup saya, kebahagiaan saya, ini kesuksesan saya. Tapi Tuhan berkata, barang siapa yang kehilangan hidupnya untuk aku, dia akan mendapatkannya. Kan aneh, saudara. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan hidup dengan cara menghilangkan atau melepaskan hidup ini? Tapi itulah konsep kerajaan Tuhan, saudara. Nah, pada pasal ke-14, kita akan belajar ada juga prinsip yang Tuhan ajarkan yang perlu kita pahami. Saya kasih poinnya dulu, saudara ya. Kita lompat sebentar. Poinnya ada di ayat yang ke-14. Mari saya bacakan. Maaf, ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 berkata begini, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, saudara, itu adalah poin atau fokus utama kita hari ini. Nah, mari Bapak Ibu kita lihat konteksnya. Ya, dari mana Yesus mengatakan hal ini? Lukas pasal 14 ayat yang pertama. Pada satu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Kalau saudara perhatikan dalam kitab Lukas, Yesus sering kali diundang makan ya untuk dari orang-orang Farisi. Dan Yesus tidak anti. Saudara, kalau kita perhatikan ayat 1, ini luar biasa sekali. Kenapa? Karena kalau saudara mundur satu pasal, dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-31, ya, Lukas pasal 13 ayat 31, pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi. Ya kan, mereka menjadi suruhan daripada Raja Herodes dan berkata begini, Yesus, pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau. Saudara, menurut saya orang Farisi ini bukannya dia kasih tahu Yesus karena mereka baik sama Tuhan Yesus, enggak. Jelas-jelas Yesus beberapa kali mengecam dan mengatakan kata-kata yang keras kepada orang Farisi. Dan orang-orang Farisi berusaha untuk menjatuhkan Yesus. Jadi orang Farisi ketika mereka mengatakan kepada Yesus untuk pergi tinggalkan, itu juga ada kepentingan dan agenda mereka sendiri. Mereka tidak mau Yesus terkenal, tidak mau Yesus mendapatkan banyak murid, tidak mau kesannya jadi Yesus lebih populer dibanding mereka. Jadi orang Farisi sepakat dengan Raja Herodes. Sudahlah, Yesus suruh pergi aja, tinggalkanlah tempat ini. Tapi apa kata Yesus? Dia tidak mau keluar, dia bergeming, dia stay di Yerusalem, bahkan dia berkata, aku akan terus membuat mujizat. Saudara, ya kan, kalau saudara baca ayat-ayat seterusnya. Nah, perhatikan konteksnya. Ini orang-orang Farisi yang membenci Yesus, tetapi mereka masih mengundang Yesus makan.
Dan lebih hebatnya lagi, yang saya kagum adalah Yesus menerima undangan makan daripada orang Farisi tersebut. Saudara, Lukas pasal yang ke-11, kalau tidak salah, ya Lukas pasal yang ke-11 mencatat bahwa mereka pun mengundang Yesus makan. Mungkin beberapa minggu sebelumnya kali. Dan di situ Yesus pun mengecam dengan keras para orang Farisi. Jadi saya juga bingung. Ini orang Farisi dikecam keras oleh Yesus, tetapi mereka masih mau mengajak Yesus makan. Saudara, ini ngajak makannya ini nggak tulus. Kenapa? Karena tercatat baik dalam Lukas pasal 11 ayat 53 sampai 54 maupun Lukas pasal 14 ayat yang pertama dikatakan mereka mengamat-ngamati Yesus dengan seksama. Kenapa memperhatikan Yesus dengan seksama? Karena mereka ingin mencari kesalahan Yesus. Mereka ingin mencari ada nggak nih sikap dan perilaku Yesus yang dapat kita nilai dan dapat kita hakimi, wah kedapatan Yesus salah. Karena itu orang Farisi berusaha melihat perkataan tindak tanduk Yesus. Nah saudara, Yesus nggak peduli. Dia datang, dia menghampiri undangan, mengetahui bahwa orang Farisi mengamat-ngamati dia. Nah di poin ini saudara, saya melihat bahwa kasih Yesus begitu besar. Kasih Yesus tuh inklusif. Dia ingin mengajak semua orang, termasuk mungkin orang yang membenci dia. Dia datang kepada undangan orang-orang yang membenci dia. Kenapa? Karena Yesus juga sebetulnya mengasihi. Yesus ingin agar semua orang itu bertobat. Orang-orang Farisi bertobat. Mengenal bahwa Yesus adalah juru selamat yang mereka nantikan. Nah, saudara, apa yang terjadi pada saat Yesus makan di situ? Kalau saudara baca pada ayat yang kedua, saya bacakan. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat. Dan orang-orang Farisi itu katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Yesus ketika bertanya ini, Yesus berharap ada respon yang cepat dan tegas daripada orang Farisi. Ya, boleh. Tapi rupanya saudara, ayat 4 mengatakan mereka diam semua. Coba saudara bayangkan sebentar. Situasi Yesus diundang sebagai tamu di dalam rumah orang Farisi. Ada begitu banyak orang penting, orang terkenal. Dalam secara status sosial, mereka semua orang terpandang. Tiba-tiba ada seorang busung air, mungkin dia kucel, saudara, kusam. Ya, lalu penampilannya nggak menarik karena penyakit busung air, saudara. Ya, perutnya mungkin gendut diisi air, kurus kerontang, saudara. Lalu dia minta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Para orang Farisi semua diam. Tidak ada yang berkata, tidak ada yang bertindak. Apa yang Yesus lakukan? Dia pegang tangan orang itu, dia sembuhkan orang itu, lalu mempersilahkan orang itu pergi. Yesus berkata begini, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sumur, meskipun pada hari Sabat? Nah saudara, apa sih yang Yesus ingin ajarkan dulu daripada ayat 2 sampai ayat 4 ini? Konteks khotbah kita adalah kerendahan hati. Orang-orang Farisi lebih mementingkan kekudusan agamawinya, mementingkan jabatan dan posisinya, ketimbang berbelas kasih kepada seorang jiwa yang membutuhkan pertolongan. Yesus ingin mengajarkan begini. Orang busung air ini melambangkan orang berdosa yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan kasih. Orang-orang Farisi yang seharusnya menjadi teladan, yang menjadi contoh. Bagaimana sih orang yang dekat dengan Tuhan itu? Tapi rupanya mereka nggak bisa kasih contoh. Kenapa? Karena mereka tidak rendah hati. Mereka menaruh posisi agamawi, menaruh jabatan duniawi ini. Saudara, ketika saya bicara jabatan, saya nggak hanya berbicara orang-orang yang punya posisi di gereja. Kita bisa bukan ada struktur di gereja. Saudara mungkin tidak melayani di gereja. Saudara mungkin secara sekuler saudara melayani di perusahaan, punya toko, bisnis, atau apapun, atau saudara karyawan, atau saudara startup, profesional, apapun saudara usaha kita. Tapi dalam ayat 2-4 Yesus menekankan begini, jangan sampai karena engkau menjaga kewajiban agamawimu, menjaga kedisiplinan ritual agamawimu, sehingga kita menjadi orang yang legalistik. Apa itu legalistik? Mementingkan hukum di atas kasih. Di situ Yesus mencela orang Farisi. Yesus memegang tangan orang yang sakit itu. Kenapa Lukas mencatat Yesus memegang tangan orang yang sakit? Karena saudara,
orang Farisi tidak akan mau menyentuh orang yang tidak kudus. Orang Farisi tidak mau mengotori dirinya, karena itu sudah hari Sabat, saudara. Ya, mereka tidak mau. Ingat nggak cerita ketika Yesus berbicara, ada orang yang jatuh, yang kecelakaan di pinggir jalan, dan ujung-ujungnya orang Samaria yang mau menolong orang tersebut. Ya, orang Farisi nggak mau sentuh. Kenapa? Karena takut najis, saudara. Di sini gereja Tuhan, saudara dan saya, kita dipanggil seperti Yesus. Apakah kita mau mempertahankan jabatan kita, posisi kita, status agamawi kita, status kekristenan kita kalau boleh dibilang, ya, terlihat orang kudus, terlihat orang benar, terlihatnya kita tuh wah, rohani. Tetapi sesungguhnya dalam hati kita menyimpan kesombongan rohani. Kenapa? Karena ketika ada jiwa yang membutuhkan, kita tidak menyentuh. Saudara, di situ Yesus mencela, saudara. Mereka diam saja. Mementingkan posisi agama dan kebenaran diri sendiri. Ya. Di situ Allah melihat ketika kita mementingkan kebenaran diri sendiri, ketika kita mementingkan posisi kita, sesungguhnya kita sudah meninggikan diri di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, tadi dalam ayat yang ke-11, orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Tetapi siapa yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia akan ditinggikan. Nah, saudara, mari kita lanjut. Setelah peristiwa busung air itu lewat, saudara, saya menduga mungkin Yesus sudah diundang masuk, ya, pesta sudah mulai dimulai, ada makanan, minuman, saudara. Lalu ayat 7 menarik. Yesus mengamat-ngamati perilaku daripada tamu-tamu yang datang. Mari saya bacakan ayat yang ke-7. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Saudara, kita mesti ngerti konteksnya dulu. Kenapa? Karena apa yang mereka lakukan sudah tidak dilakukan dalam abad atau budaya Indonesia. Pada zaman itu, saudara, ketika seorang yang empunya rumah mengundang orang-orang untuk datang dan makan, itu tempat duduk mereka itu biasanya lesehan. Dan itu berbentuk huruf U, saudara, ya, berbentuk huruf U. Ya. Dengan yang ada di bawah huruf U itu adalah yang empunya rumah. Lalu kiri kanan mereka itu semakin dekat duduknya dengan yang empunya rumah adalah orang kehormatan. Biasanya yang di sebelah yang empunya rumah, sebelah kiri dan kanan itu sudah disiapkan tempat khusus untuk tamu VVIP, untuk tamu undangan. Jadi semakin mereka duduk jauh dari yang empunya rumah, menunjukkan status sosial mereka, menunjukkan posisi mereka di mata masyarakat saat itu. Dan Yesus melihat ketika dia datang, tamu-tamu begitu sibuk berusaha duduk di dekat yang empunya rumah, berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan sebelah kiri dan sebelah kanan daripada yang empunya rumah. Dalam kasus ini, pemimpin Farisi itu. Dan Yesus geleng-geleng kepala. Kenapa? Karena itu menunjukkan etika yang tidak baik. Apa yang Yesus katakan? Mari kita baca bersama, saudara, pada ayat yang ke-8. Yesus kasih perumpamaan begini. Kalau seseorang mengundang engkau di pesta perkawinan, ini sekarang pesta perkawinan, saudara, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Ayat 9. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berikanlah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang lebih rendah. Ayat yang ke-10. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Saudara, kalau saya boleh kontekstualkan pada zaman ini, saudara, kalau saudara pernah datang ke pesta perkawinan, saudara tentu melihat ada tempat-tempat khusus yang disiapkan untuk keluarga dan juga untuk tamu-tamu VIP, untuk tamu yang diundang secara khusus oleh mempelai laki-laki dan perempuan. Biasanya kalau wedding di Jakarta yang saya tahu, saudara, tamu-tamu biasanya berdiri, ya, dan nanti ada tempat khusus di mana para keluarga dan tamu-tamu undangan itu duduk dalam meja melingkar. Kita kontekstualkan, ya, kita coba tarik cerita ini ke dalam zaman sekarang. Saudara diundang datang,
ya, atau saya diundang datang. Lalu dengan tanpa rasa malu, kita masuk ke area VIP, ya kan, pada jelas-jelas tertulis, ya kan, ini area VIP, area tamu kehormatan, lalu kita duduk di meja bundar itu. Sambil senyum-senyum, saudara. Sambil babai-babai kasih tangan ke orang tua dan mempelai, laki-laki dan perempuan. Mereka geleng-geleng, mereka bingung. Ini siapa ya? Kayaknya kita nggak ngundang dia. Kayaknya namanya nggak tercatat dalam list tamu kehormatan. Lalu tiba-tiba saudara, MC daripada pesta tersebut atau WO daripada pesta tersebut datang, bisik-bisik sama Bapak. Mohon maaf Pak, ini meja buat tamu kehormatan, tamu undangan, VIP daripada mempelai. Bapak gabung sama tamu yang lain ya di luar sana. Betapa malunya saudara, saya kalau saya duduk seperti dalam kasus itu. Saya dengan malu berkata, oh saya pikir ini buat saya. Aduh mohon maaf ya, mohon maaf. Lalu saya keluar, ngikutin tamu yang lain. Itu persis apa yang Yesus ingin katakan. Beda kasus kan, kalau tiba-tiba saudara mungkin datang biasa, ya kan, saudara ikut ngantri, saudara, ya kan. Tiba-tiba mungkin dari keluarga mempelai bilang, wah Pak, udah lama nggak ketemu. Ayo Pak, duduk Pak, sama saya. Ini saya siapkan beberapa kursi kosong karena saya ingin melihat mungkin ada teman-teman yang saya mungkin lupa kasih undangan atau bagaimana yang untuk diajak ke tamu kehormatan. Wah, Bapak ini orang yang tepat. Ayo Pak, ayo silakan duduk Pak di meja bundar itu sama-sama saya dan keluarga. Betapa terhormatnya kata Tuhan jika engkau diajak dari tempat yang lebih rendah naik ke tempat yang lebih tinggi. Poinnya apa saudara? Poinnya begini, bahwa merendahkan diri artinya tidak mencari muka di depan orang. Merendahkan hati termasuk tidak mencari muka di hadapan Tuhan. Dan membiarkan orang memuji kita secara natural dan tidak dibuat-buat. Saudara, apakah engkau pernah berjumpa dengan orang yang berusaha mencari muka di depan? Mungkin kalau ada orang-orang kaya, dia berlakunya beda. Kalau di depan orang-orang yang punya jabatan tertentu, mungkin di tokoh masyarakat, perilakunya berbeda. Yesus berkata, jangan. Jangan. Biarkan kita hidup biasa, bertindak biasa secara natural. Kenapa? Karena nanti Tuhan yang akan mengangkat. Saudara, Tuhan yang akan mengangkat. Ironisnya apa, saudara? Ketika Yesus berkata demikian, seluruh tamu dalam pesta tersebut tidak menyadari bahwa ada tamu VVIP yang sedang datang di rumah itu. Tadi saya katakan, tempat duduk di sebelah yang empunya rumah, kiri maupun kanan, itu biasanya di-reserve buat orang-orang khusus. Orang Farisi tidak menyadari bahwa di rumah itu ada tamu super VVIP. Yesus Kristus, anak Allah yang menjelma menjadi manusia, turun ke muka bumi. Saudara, di bulan Desember nanti kita akan memperingati hari kelahiran Yesus. Tamu VVIP, juru selamat, ini orang penting. Ketika diundang, jangan sampai kita melupakan ada Yesus yang datang dalam pesta itu, saudara. Dialah tamu VVIP yang berhak mendapatkan tempat kehormatan. Ironisnya, pemimpin Farisi mereka nggak menyadari, saudara. Saya sedang berpikir ketika membaca pasal ini. Saat itu terjadi, Yesus ada di mana ya? Apakah dia duduk atau berdiri? Sayangnya Lukas 14 nggak mencatat, saudara. Mari kita buka ya Mika, kitab Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Kenapa sih Yesus mengajarkan kerendahan hati atau humility bahasa Inggrisnya? Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 saya bacakan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Ternyata dalam kitab Mika pasal yang ke-6 sudah dijelaskan bahwa Tuhan menuntut, punya ekspektasi bahwa orang percaya diminta untuk hidup rendah hati di hadapan Allahmu. Ternyata saudara, kalau Tuhan punya ekspektasi kepada setiap anak-anaknya, dia mengajak kita, yuk hidup rendah hati. Bagaimana cara hidup rendah hati? Setidaknya kalau dalam konteks pasal ini, tidak mencari muka, ya kan? Tidak berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Mari kita renungkan, apakah dalam setiap
aktivitas, dalam setiap aspek kehidupan kita, lebih banyak kata akunya atau kita? Apakah ego dan keakuan kita lebih menonjol dalam mungkin pekerjaan, pelayanan, atau kita lebih mementingkan orang lain dalam kehidupan kita? Saudara, dan Yesus mengajarkan bagaimana ekspresi daripada orang yang rendah hati. Apa contoh nyata daripada orang yang rendah hati? Mari kita bersama dalam ayat 12 sampai ke 14, saudara. Tadi ayat 11 sudah saya bacakan, itu adalah poin khotbah kita, saudara. Tapi ayat 12 sampai 14 Yesus berikan untuk memberikan contoh. Bagaimana sih ekspresi atau tindakan natural daripada orang yang rendah hati? Ayat 12. Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluarga atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Apa yang sedang Yesus ajarkan di sini? Yesus menaruh perhatian kepada kemurahan hati, generosity. Ternyata, saudara, ada hubungan yang kuat antara orang yang rendah hati dengan orang yang murah hati. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Julie Exline dan Peter Hill yang dimuat dalam Journal of Positive Psychology tahun 2012, saudara bisa temukan ini dalam Google, ya. Mereka menemukan karakter kerendahan hati memiliki korelasi yang sangat kuat terhadap karakter kemurahan hati atau generosity. Dalam penelitian tersebut, ya, peserta yang dievaluasi karakter kerendahan hatinya ternyata lebih mudah ditemukan, lebih mudah untuk berdonasi, untuk memberikan uang kepada orang yang tak dikenal, dan juga secara umum bersifat baik kepada orang lain. Dan ini dibuktikan secara ilmiah, saudara, dengan survei dan penelitian yang konklusif. Nah, artinya apa? Saudara, tidak kebetulan Yesus menaruh ayat 12 sampai 14 setelah konsep kerendahan hati. Kenapa? Karena Yesus ingin mengajarkan, yuk, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita jadi orang-orang yang dewasa rohani. Orang-orang yang dewasa rohani sederhananya adalah mereka yang memiliki karakter seperti Kristus. Salah satu karakter Kristus yang kita bahas hari ini adalah kerendahan hati. Karena orang yang rendah hati, ternyata dia juga membangun karakter yang lain, yaitu kemurahan hati. Bapak, Ibu, dalam kondisi pandemi seperti ini, mudah untuk kita menahan semuanya, menahan berkat untuk diri kita, karena kita juga sedang kesusahan, dan itu dimaklumi. Tapi saudara ingat, saudara, apakah sampai sebegitunya kita menahan berkat? Ketika Tuhan memberikan berkat, di situ ada bagian orang lain yang perlu kita bagikan kepada orang lain. Karena sejatinya saudara dan saya, kita adalah saluran berkat Tuhan. Ketika saluran itu stop, mampet di kita, saudara, apa yang terjadi? Berkat dari atas nggak bisa turun-turun, karena dari kitanya mampet. Tapi ketika saluran itu mengalir, saudara, saluran itu mengalir, berkat Tuhan terus turun. Berbahagialah mereka yang memberi daripada menerima. Saudara, prinsip itu. Dan ternyata ditemukan, kalau saudara, aduh Pak, saya susah Pak murah hati. Kenapa ya Pak saya susah? Dicek dulu karakter kerendahan hatinya ini. Kerendahan hatinya ini. Karena orang yang rendah hati, dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Paulus berkata, yuk jangan mementingkan kepentingan dirimu sendiri. Perhatikan kepentingan orang lain di atas kepentingan dirimu. Berarti saya mengerti, bahwa cara untuk saya belajar rendah hati, yuk belajar. Ada nggak? Ketika saya hadir dalam pekerjaan, di perusahaan, di kantor, dalam bisnis saya, dalam kelompok saya, startup saya, apakah kehadiran saya itu menjadi jawaban bagi orang lain? Apakah kehadiran saya menambahkan nilai lebih dalam sebuah organisasi? Apakah kehadiran saya memberikan added value kepada
gereja, pelayanan, bisnis, pekerjaan, dimanapun saya berada. Karena ketika saya berusaha mementingkan kepentingan orang lain, disitulah saya belajar rendah hati. Karena saya menaruh diri saya lebih rendah dibanding orang lain untuk melayani mereka. Saudara, tolong bedakan antara rendah diri, rendah hati, dan minder. Tuhan gak ngajak kita untuk jadi minder. Tuhan mengajak kita untuk menjadi humble. Humble, humility. Saudara, kalau saya cek di kamus ya, humility saudara ya. Humility itu artinya begini, ya. Dia melihat dirinya sendiri lebih rendah atau tidak penting, saudara, ya. Tidak menjadi center of the universe. Dia melihat dirinya sendiri ini bagian daripada komunitas, bagian daripada masyarakat, saudara. Orang yang rendah hati itu tidak pusing dengan penghargaan dan pujian yang diberikan orang di dunia ini. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan yang akan balas perbuatannya kepada mereka. Paulus berkata dalam 1 Korintus 4 ayat yang kelima, mari saya bacakan saudara. Dalam 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang kelima, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Paulus mengatakan, kamu gak usah pusing. Hari ini kamu bekerja, kita melayani di gereja, mungkin gak ada yang memperhatikan, gak ada yang kasih pujian. Saudara, kita gak usah gila hormat, kita nggak usah gila pujian terhadap orang. Kenapa? Karena Paulus mengatakan, setiap orang akan dinilai oleh Tuhan, oleh Bapa di surga. Bukan hanya tindakan, tapi motivasi akan dilihat, termasuk motivasi kerendahan hati. Dan tiap-tiap orang akan mendapat pujian dari Tuhan. Kapan? Nanti, pada hari kebangkitan orang-orang benar. Saudara, ya, orang yang rendah hati mungkin dalam perbuatan-perbuatan baiknya tidak diketahui banyak orang. Ia tidak mempromosikan diri di tempat-tempat kehormatan. Tapi Yesus menekankan bahwa Bapa di sorga tahu dan dia memberikan hadiah, reward kepada mereka, saudara. Saya nggak tahu rewardnya apa, hanya Tuhan yang tahu. Tapi yang saya percaya, saudara, masa sih Tuhan nggak melihat setiap perbuatan baik yang kita tabur, saudara? Ya, karena Alkitab juga mengajar prinsip tabur tuai, saudara. Bahkan ketika kita berdoa, Yesus pun mengecam orang Farisi. Mereka berdoa di depan, ya kan, doanya panjang. Ya kan, mungkin ada tindakan-tindakan bagaimana, lalu mereka berdoa keras-keras agar orang lain mendengar dan melihat perbuatan agamawi mereka. Tuhan berkata, saat itulah mereka sudah mendapatkan balasannya. Tetapi hai engkau orang percaya, ketika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutup pintu, dan berdoa kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Karena Bapamu di tempat yang tersembunyi, dia akan membalas, dia akan menjawab di tempat yang terbuka. Saudara, apa sih poinnya? Sederhana aja, saudara. Hari ini kita belajar kerendahan hati. Kerendahan hati, saudara. Yang pertama, kerendahan hati itu membuat kita bisa melihat kebutuhan orang di sekitar kita. Orang Farisi nggak bisa lihat kebutuhan busuk orang yang sakit busung air. Tapi Yesus melihat. Dia butuh kesembuhan. Kesombongan rohani orang Farisi menahan mereka untuk menawarkan bantuan. Tapi Yesus memegang tangan orang itu, menyembuhkan lalu menyuruh dia pergi. Hari ini kita diajar oleh firman Tuhan. Yuk, sama-sama merendahkan hati. Lihat sekeliling kita, apakah ada kebutuhan yang bisa kita penuhi, saudara? Tentu dengan kapasitas masing-masing. Poin yang kedua, dari ayat yang ke-11 dan daripada perumpamaan Yesus dari ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Orang yang rendah hati, dia tidak mencari muka. Orang yang rendah hati tidak mencari di tempat-tempat kehormatan. Dia merendahkan diri. Aplikasinya apa? Bapak Ibu hari ini yang ada di tempat kerja, yang ada di pelayanan, yang ada di gereja, mari kita cek hati kita. Apakah sikap kita berbeda di depan orang-orang yang mungkin punya status sosial tinggi, yang punya mungkin orang kaya, atau tokoh-tokoh masyarakat, public figure? Apakah sikap kita jadi berubah di depan mereka karena kita ingin mencari muka? Atau ketika kita bergaul dengan orang-orang biasa, apakah sikap kita jadi sombong dan jadi berbeda mungkin? Mari kita cek masing-masing, saudara, tanpa menunjuk satu sama lain. Kita minta ampun sama Tuhan, kita bertobat kalau kita ternyata ditemukan sombong. Lalu yang ketiga, orang yang rendah hati adalah mereka yang murah hati.
Orang yang rendah hati adalah mereka yang suka memberi, saudara. Yesus memberikan perumpamaan begini, kalau engkau membuat pesta, undanglah mereka yang tidak mampu membalas, karena Bapamu di sorga akan membalas kepadamu apa yang telah kau tabur. Saudara, lebih pilih mana? Manusia yang membalas perbuatan saudara, atau Bapa di sorga yang membalas? Saya berdoa lewat firman kita hari ini, kita semua rindu Bapa di sorga membalas kepada kita. Dia berkata, hai engkau, hambaku yang baik dan setia. Mari Bapak Ibu, kita tutup dalam doa. Oh ralaba shikidia ralaba karalaba shikidia ralaba ralaba. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sederhana, singkat, padat pada hari ini. Kami belajar untuk menjadi rendah hati. Karena Engkau telah menunjukkan. Filipi 2 mengatakan Tuhan, bahwa Engkau tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Bahkan Engkau mengosongkan dirimu dan menjelma menjadi seorang manusia. Engkau merendahkan dirimu sampai pada titik di kayu salib. Tuhan, kami butuh banyak belajar daripada Engkau. Roh Kudus, ampuni kami. Ampuni kami kalau kami mungkin sombong. Tanpa sadar kami sombong, Tuhan. Ajar kami, Tuhan. Karena Engkaulah panutan kami. Engkau merendahkan dirimu sampai mati di kayu salib. Bapak ajar setiap kami Roh Kudus. Terima kasih. Dan Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini. Biarlah kami juga boleh belajar rendah hati. Dan orang boleh menerima berkat daripada kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak berikan Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah. Dan siapkan hati kita, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang sempurna yang datang dari Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus, kuasa pengurapan, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus pada saat tercurah, menyertaimu, memberkatimu, melindungimu, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali di awan permai untuk menjemput setiap kita yang percaya, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Sampai ketemu di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tak akan berhenti